Today is a historical groundbreaking for the history of Crown Group. It is a culmination of years of building better buildings and not focusing on just growth, but focusing on building the most beautiful building that the world has ever seen. Infinity by Crown is something that you will never ever see again. You've seen so many people coming in, hundreds and hundreds of people coming in. Looking at this crowd is really exciting and very happy to see. It's not something you see every day. I just got off the plane. I never thought I'd ever expect to sign something today, but I have. After I seen those people lining up, I just made my choice. I'm going to get something today. Actually, it's my third time buying from Crown Group. I bought one in the top right, one in Clarence Street, and this one. 75% gone already, and we're like halfway through the day. The whole international world are watching in Sydney right now. Infinity by Crown Group, we believe, will be a legacy for decades to come. The power of dream. Reason why I want to start my own business adalah karena saya punya satu visi waktu itu, dan visi saya tuh agak aneh gitu, but this is sesuatu yang membuat saya belajar the power of dream dalam hidup kita, Pak. But always begin with the end, always begin with the vision gitu. Vision saya waktu itu somehow saya ingin memberikan $1 juta kepada pelayanan Tuhan dan juga pekerjaan sosial gitu. Lah, sebelum bisnis itu kan sebelum kerja sama orang gajinya cuma 1 tahun $25.000, tapi sebelumnya 3-4 tahun lalu sebelumnya saya kerja di cuci piring gitu, Pak. Gaji $3 1 jam, 10 jam 1 hari. Ini dapat $30. Ya $30 nggak mungkin bisa cukup ya, Pak. But because of that dream, saya tahu kalau saya kerja sebagai arsitek pada perusahaan lain, walaupun waktu itu saya lulusan dengan nilai yang terbaik sebagai desainer, dan saya dikasih award sebagai the best designer in the uni, saya tahu the best that I can be kerja sebagai arsitek nggak bisa mencapai visi yang saya berikan gitu, yang saya dapat dalam hidup saya gitu. Jadi saya pikir saya mulai mau berentrepreneur aja gitu. Nah, mulailah pada tahun 1994 saya mulai kerjakan arsitek dari rumah, gambar dari rumah. Setelah itu saya gaji orang untuk kerja sama saya 1 orang. Setelah itu saya pindah ke kantor, 2 orang jadi 3 orang, jadi 4 orang gitu. Lalu tahun 1996 mulai kita dengan the first property development company. But sebagai individual, saya sebagai seorang arsitek, saya selalu ingin menjadi developer gitu, Pak. Kenapa? Karena saya passionate untuk desain. Saya nggak ingin desain untuk orang lain yang nanti orang lain yang dictate how I design my building. Saya suatu saat pengen kreasi sendiri deh, kerjain sendiri deh. Nah, that's why I build up the Crown Group, dan saya raise up partnership yang pertama, Pak. Dan dari 100.000 yang capital raising pertama 100.000 tahun 1996, dapat project. Tahun 1996 akhir saya dapat project, saya raise up first seed capital $5 juta, first project $25 juta, Pak. Nggak pernah bekerja property development, but I did that job in the first year, and ternyata kita pada waktu itu krisis kan, but we did quite well dari project itu. Look, 1997 waktu saya mulai bisnis property development itu, di project pertama di Bondi. Sebetulnya buku saya harusnya bukan From Borneo to Bloomberg, harusnya From Borneo to Bondi, Pak. Nah, yang bondo nekat sebetulnya, Pak. Bondo nekat dan juga passion gitu. Sebetulnya nggak punya pengalaman. Tapi pada saat itu saya kumpulkan partner saya, kebetulan skillnya complement one another, Pak. Tidak compete with one another. Jadi partnership-nya komplit banget, dan saya pada waktu itu kan shareholder yang paling kecil, Pak. Dan partner saya itu sudah 10 tahun di atas saya semua. Tapi saya somehow dipakai untuk saya bisa kumpulkan teman-teman ini kerjakan gitu. Nah, 1997 waktu kita mulai krisis moneter Asia, wow, itu scary banget, Pak. Tapi ternyata kita kadang-kadang dalam hidup ini harus berani untuk melangkah gitu. To take this type of faith, karena kalau nggak pernah melangkah itu yang didengerin cuma yang jelek-jeleknya aja kan. Ternyata waktu 1997 orang Hong Kong pada pindah dari Hong Kong ke Australia karena China mau take over Hong Kong. Properti harganya naiknya luar biasa, Pak Paulus. Nah, proyek pertama saya hitungannya salah.
Salahnya saya pikir konstruksinya X dolar ternyata naik 40%. Tapi karena harganya naik, bisa juga untung yang lumayan baik gitu. Nah dari situ, saya mikirkan, lah gimana kalau saya bikin Bali di kota Sydney deh, resort gitu. Saya adaptasi konsep urban resort. Ternyata proyek yang tidak jalan itu, jadi populer Pak. 3 years later, 3 tahun lagi setelah itu, saya double up the profit dari proyek yang saya pikir sudah pasti gagal. Ternyata kita tekunin, kita cari jalan, kita lakukan, and at the end proyek itu jadi malah lebih naik tinggi gitu. Penting banget ya, maksudnya Pak Paulus, bahwa skill itu kan ada satu buku yang namanya The Talent Code by Daniel Coyle yang berkata bahwa talent is not born, but it's grown. Talenta itu tidak dilahirkan, tapi bertumbuh dalam hidup kita. Seperti bukunya Outliers by Malcolm Gladwell, yang berkata perlu 10.000 jam terbang itu, yaitu yang 10 tahun itu. Orang baru skillnya itu menjadi jiwa dan raganya dan roh spiritnya dan mindnya dan fisiknya menjadi satu. Sehingga dia bisa mengerti bagaimana proyek ini bisa untung atau tidak untung. Yang mungkin Malcolm Gladwell juga tulis buku The Art of the Blink. Know when you don't know what you know, but you know what you know it gitu. Nah, contohnya sekarang ini kalau saya ngitung project itu cuma perlu 1 menit gitu Pak. How do I know it's gonna work? 1 minute, instinct. Udah gini lihat, ini bisa work. Nah, jadi itu perlu tahunan Pak. Orang lain lihat project nggak bisa untung, kita lihat, oh ini bisa untung. Kita kerja banyak sekali take over project orang lain yang dia nggak bisa untung Pak. Kita pegang jadi untung gitu. Karena kita udah bertahun-tahun kerjakannya di situ. Nah, dari arsitek kan, Pak. Arsitek itu saya sekolah arsitektur pun juga saya sudah mengerjakan rumah-rumah orang. Kamar mandi sendiri, kitchennya orang lain, pagarnya orang, dapurnya orang. All of these things adalah skill yang saya bangun bertahun-tahun. Dan setiap kali saya keluar dari jalur, yang skill saya yang enggak itu, yang enggak punya, saya selalu kalah atau rugi. Yang kita sudah bisa pun masih sering salah. Kalau kita nggak tekunkan dengan satu, seperti kata Peter Drucker yang berkata, innovate or die. Ya berarti kalau kita tidak inovasi cepat, Pak, kita akan ketinggalan gitu. Dalam hal bisnis ini, kalau kita tidak berinovasi, mengalahkan produk yang kita sudah bagus, it's only a matter of time orang yang lain akan take over kita. Jadi kita perlu terus berkembang. Kalau kita bikin restoran, kita juga terus perkembangan restorannya, masakan yang bagus, value yang bagus, client relationship, dan itu juga kepercayaan orang juga nggak overnight kan Pak ya. Satu klien, dari satu klien dapat 2 klien dan 3 klien. Tapi kalau gini kita tidak jaga, hilanglah. Nah, the story of Crown, sehingga kita bisa launching Pak. Launching 1 hari bisa jual 3,8 triliun itu bukan karena overnight Pak. Tapi itu karena dibangun bertahun-tahun dan orang beli, temannya beli, teman-temannya lagi beli, over time mereka bilang, oh saya percaya dengan produknya. Waktu economic recession 2004, the thing that helps me adalah believing bahwa semua itu, all things work together for good. Semua hal itu bekerja untuk kebaikan kita. Semua itu berarti good and bad, bukan cuma good aja, yang baik aja, tapi juga bad juga, Pak. And that helps me with my faith gitu. Dan waktu lagi bingung mau ngerjakan apa itu, and sometimes it's the wisdom daripada di firman yang berkata bahwa jangan jemun-jemunnya mengerjakan yang baik karena pada musimnya engkau akan menuai. Yang saya tangkap adalah apapun yang sudah kerjakan dengan baik, saya kerjakan lebih baik lagi aja. Because I don't know anything else. Gitu. Saya kerjakan lebih baik lagi, saya kerjakan desain yang lebih bagus lagi, saya kasih servis kepada klien yang lebih baik lagi. Ternyata bisnisnya turn around dan menjadi lebih baik lagi karena hal itu. During the time of when I kind of lose my faith gitu ya. It was really hard gitu because I used to lead a church kan. I was building a church and I was preaching every day, every weekend, and it was a blessing untuk belajar itu. But hey, sometimes you do lose your faith gitu dalam hidup itu. And the thing that I learned adalah waktu kita
faithless, God is faithful. Waktu kita udah gak punya iman lagi pun, Tuhan tetap faithful, full of faith dalam hidup kita. Saya melihat dengan waktu saya was stupid, was hopeless, my mom and dad still hope, full of faith dalam hidup saya gitu Pak. Tetap aja percaya, tetap aja investasi. Padahal kan ngapain? Ini anak tiap tahun udah nggak naik kelas, hampir nggak naik kelas gini. Ini anak nggak pinter gitu. But they just full of faith, and I just live with that. And when I'm not where I need to be, I am trusting bahwa the thing that keeps me going adalah I know that His grace is more than sufficient for me. That I get what I get not because I work for it, it's because karena Tuhan kasih dalam hidup kita aja, Pak. And that was really what keeps me going. And even COVID-19, and I'm just knowing that the grace of God yang akan sustain us waktu kita mengalami masalah susah, tapi juga ada the grace of God yang juga akan membawa kita kepada satu tempat di mana abundance grace, Pak, dalam berkat yang jauh melebihi daripada yang kita bisa pikirkan, yang overflowing gitu. Waktu saya capai the dream of 1 million ya Pak ya, untuk to give away $1 million, I lost my dream setelah itu. And itu yang membuat saya mulai merasa the drive, the motivation untuk to wake up in the morning to fight. I lost that gitu. But one day dream itu mulai di stretch jauh lagi daripada itu. And I'm working on that dream sekarang. When I did it, mungkin beberapa tahun lagi nanti saya akan kasih deklarasi kepada teman-teman bahwa I did it gitu. Tapi this dream is so much bigger. Itu yang membuat saya drive untuk company saya untuk go public karena for that dream gitu. But I do believe in doing one thing. Saya ini boring banget gitu kerjanya desain arsitek dan kerjanya cuma apartemen aja gitu. Sekarang mungkin kita mulai masuk hotel dan shopping center, tapi the biggest business for us is residential apartment dan di kota gitu. Jadi saya nggak kerjakan yang lain-lain gitu. Ini aja sudah pusing, tapi inilah yang menjadi kekuatan kita gitu. So now you cannot do. Orang kan berkata begini, work smart. Well, you have to work hard first before you can work smart, ya kan? Waktu bertahun-tahun bekerjakan, baru bisa menjadi smart. Karena the skill of design, color yang contohnya yang Infinity by Crown Group itu, desainnya sangat kompleks sekali. Bangun gedung seperti itu bisa jadi jelek. Tapi karena skill udah dibangun, tim kita udah siap untuk mengerjakan sesuatu yang sama level begitu, sehingga menjadi yang terbaik gitu. Nomor satu, milih partner tuh sangat penting banget ya, karena hati-hati karena saya banyak partneran, nggak semuanya jalan. Jadi saya melihat tuh ada, jadi tolong cek siapa Anda berpartneran gitu. Yang saya langgeng yaitu di Crown Group yang selama 24 tahun ini adalah teman-teman semua, teman saudara saya, teman saya waktu di universitas. Jadi DNA-nya sama. Nah, mencari partner itu sebetulnya cuma ada dua hal gitu menurut saya, bahwa skill-nya harus completing, bukan competing with one another. Contohnya, saya ini desainer, partner saya itu builder, satunya adalah orang real estate. Jadi skill kita ini completing, melengkapi satu dengan yang lain, tidak kompetisi. Contohnya kalau partner saya juga desainer, kita akan ribut. Karena dia punya taste sama saya punya taste, pasti nggak cocok gitu. Kalau partner saya misalnya, contohnya builder sama saya juga builder yang strong, kita akan ribut. Karena salah satu akan jadi lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Jadi satu adalah skill-nya atau partnership-nya harus completing, melengkapi, tidak menjadi menyaingin satu dengan yang lain. Kedua adalah soal karakter gitu. Nah, karakter itu ya tentang bisa dipercaya nggak gitu. Nah, partner ini can you trust them gitu. Lalu orangnya bisa tahan nggak kalau mengalami resesi. Penting kan? Karena kalau misalnya partnernya mundur terus setiap kali ada masalah, kita juga pusing gitu kan ya. Ketiga yang saya tambahkan adalah tentang chemistry, cocok nggak gitu. Jadi satu adalah karakternya harus penting dan juga completing. Ketiga adalah chemistry. Kita dalam hidup ini cocok nggak gitu satu sama lain gitu. Kalau udah teman baik tuh, masalah itu bisnis tuh akan ada banyak ributnya. Selalu ada aja yang kita ribut. But as long as we like one another, we can talk gitu. Nah, when you have to quit, when it doesn't work anymore, akhirnya kita ribut terus. Kita ngomong A, dia B. No, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar partneran itu. Ya, tiap-tiap orang masing-masing punya skill yang
masing-masing punya preference sendiri masing-masing. Tapi kalau udah partnernya nakal, ya juga cepat-cepat keluar gitu. Nah, saya kualifikasi ya, saya tidak partneran banyak di luar dari bisnis saya. Saya cuma selama 24 tahun ini cuma berpartneran 2 kali. Setelah itu saya nggak pernah mau kerjaan yang lain lagi. Karena satu, saya masuk ke bisnis komputer, rugi. Saya masukin karena saya nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, rugi gitu. Kedua, saya masuk bisnis restoran, juga pusingnya banyak daripada itu. Saya udah, nggak usah deh. Jadi sekarang ini kalau orang tanya saya, masuk ini lagi untung. Udah, jangan deh. This is good enough for me gitu. Dan seperti saya pikir kayak Warren Buffett itu ya, Warren Buffett investor yang dari Amerika itu, dia cuma mau investasi kepada bisnis yang dia mengerti. Jadi bisnis yang dia tidak mengerti, dia nggak mau investasi sama sekali gitu. Itu contohnya untuk itu ya. So now the Crown Group, misalnya kita sekarang investasi dengan grup-grup besar, itu prosesnya mungkin 5 tahun gitu, baru dapat satu grup dari Jepang gitu. 5 tahun tuh ketemu kiri dan kanan, A, B, C, D, nggak cocok semua, dan kadang-kadang kondisinya tuh nggak cocok untuk kita. Misalnya contohnya, kalau Anda misalnya diajak partneran dengan 50%, 50-50 dengan grup yang besar, it's a matter, kalau Anda tahu kalau orang yang nggak baik, it's a matter of time untuk dia kill you. Di drag aja projectnya kan. Tapi partneran saya 50-50 juga nggak masalah di Crown Group, karena kita cocok, kita juga mementingkan perusahaan daripada pribadi. Ada kita ribut-ribut kiri dan kanan, ada kita argue, but it's never personal gitu. Ada juga partneran yang akan ngajak ini, ada kita minta 51% gitu. Nah, itu kalau, ya tergantung siapa gitu. Nah, kebanyakan kalau dia udah 51%, you have no move gitu kan ya. Tapi dalam hidup saya ini start partneran dengan 8,33%. But I grow it to be 50% now. Nah, waktu pertama, waktu saham saya paling kecil, saya tanya sama mentor saya, kalau di take over gimana? Wow, dia bilang reality of life. If you're not good, of course they'll take over you. Masuk akal kan ya? Jadi dia berkata begini, waktu lesson yang dia ajarkan saya, kamu kerja, apapun yang kamu kerjakan yang sangat terbaik, sehingga orang itu mengerti bahwa, orang tahu bahwa kalau perusahaan ini sukses, it's because of you. And I work really hard, seperti saya punya 100%. My tip pada teman-teman yang masih profesional, yang mungkin mau suatu saat ingin berbisnis sendiri gitu, work as best as you can, walaupun Anda bekerja pada orang seperti perusahaan Anda sendiri. Karena saya yakin suatu saat, seperti mentor saya, waktu dia mau keluar berbisnis sendiri, bosnya berkata gini, ngapain lo keluar sendiri? Gue ikut jadi saham lu aja deh. So, that's what happened to my life. Nah, dari 8,33%, saya proyek pertama, proyek kedua, dan selama Crown Group berdiri, proyek-proyek itu somehow, nggak tahu gimana, semua melalui saya gitu. Dari teman-teman saya dapat untungnya lumayan bagus gitu. Mulai partner saya berkata, ambil dong saham lebih banyak. Loh, nggak perlu bayar goodwill. No, just take more share. Jadi dari yang paling kecil nih, lalu lama-lama jadi 50%, dan karena partnernya juga lama-lama juga merasa bahwa, well, it's only fair kan, kalau Anda yang bekerja, Anda yang menghasilkan, Anda ambil yang lebih banyak lagi gitu. Dan saya nggak pernah fight untuk share, untuk tambahkan, malah mereka yang menganjurkan untuk ambil lebih banyak lagi. There is no question dalam hidup saya bahwa seringkali kita gagal itu bukan karena kita tidak mau sukses, tapi karena kita tidak tahu. Ya, the Bible says that orang yang tahu kebenaran akan membuat dia bebas. Truth, the word. Orang yang know the truth, know is the word of knowledge. Berarti orang yang makin tahu lebih banyak, makin bebas. Seringkali dalam hidup saya banyak mentoring anak-anak muda yang 5 tahun pertama ya stuck aja. Dan begitu di mentoring, bang, langsung tuh kelihatan perubahan yang sangat dahsyat sekali. Dia pintar apa tidak? Ya pintar juga, cuma nggak tahu aja bagaimana caranya. So skill is important gitu. Kadang-kadang understanding the power of co-branding misalnya, belajar untuk berkumpul dengan orang-orang yang pintar sehingga kita mendapat skill. Karena kalau kita tidak tahu, kita akan lambat gitu. Remember this? Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat, yang cepat mengalahkan yang lambat. Tidak punya sistem yang cepat. Sudah orang sekarang dunianya sudah dunia Instagram, dunianya yang lain-lain. Zoom masih pakai Telegram, it doesn't work gitu ya. Luck and grace, I do believe that in our life, kebanyakan dalam hidup kita itu karena grace saja. Contohnya gini, to me saya nggak bisa klaim bahwa apa yang saya capai hari ini karena saya punya skill. But there is no question bahwa
I grow up and I do what I do really well ya. Tapi ada grace yang saya lihat yang tidak bisa denied atau tidak bisa disangkali. Contohnya, saya nggak naik kelas, tabrakan di Bali, itu kan musibah. Sudah gagal, tabrakan di Bali itu kan musibah. Ditaruh di kelas SMA kelas 2 dengan student-student yang terbaik, merubah lingkungan hidup saya. I didn't choose for it. Tapi saya ditaruh di tempat sekolah yang kelas yang terbaik setelah saya gagal. Karena lingkungan ini yang merubah hidup saya. Makanya orang Alkitab berkata bahwa orang yang berjalan dengan he that walks with the wise will become wise. Kumpul-kumpul dengan orang pintar, lama-lama juga pintar, gitu kan? So there was the grace of God di mana, kok bisa ya? Sudah gagal, musibah, jadi mujizat. That is the grace of God. There's no question about that. Tahun 2004, waktu itu saya masih kecil. Saya ditawarin 2003 satu project. Dan project ini saya bilang enggak tahun 2003. 2004, saya ditawarin orang yang sama. Nah, saya nggak punya uang untuk beli rumah ini, untuk beli proyek ini. Here's how the grace of God works. Rumah yang saya mau jual, setelah 6 bulan saya mau jual pun nggak bisa jual. Dengan harga malah rugi. Pada hari yang sama, waktu saya ngantarkan Pak Obajatanto, Pastor Obajatanto dari Solo ya, untuk ke rumah orang tua saya, telepon berdering gitu. Orang bertanya, "Are you Mr. Sunito?" Saya bilang, "Mr. Sunito yang mana? Are you the one? Anda ada orang yang punya properti yang di situ?" Kan di rumah orang tua saya kan ada papa saya, ada adik saya, ada kakak saya, ada saya kan. They can ask for anybody gitu. Dan saya said, "Yeah, I'm A1, I own that property." Dia tanya, "Mau jual nggak properti itu?" Saya putuskan, saya bilang kalau mau jual hari sekian. Pada saat yang sama saya beli tanah properti ini yang tahun lalu saya nggak mau beli. Tahun yang sama uang dari penjualan rumah itu saya belikan untuk properti ini. Dan properti yang saya nggak mau ini 3 tahun lagi setelah saya beli dan saya develop memberikan project. Saya waktu project ini saya 50% share dari company itu. 3 tahun lagi project yang satu ini memberikan keuntungan kepada perusahaan kita sebesar dengan keuntungan perusahaan selama 8 tahun. And I am 50% of that share. That was the grace of God. Nggak mungkin saya yang kerjakan. Bukan kepintaran. Toh saya tahun lalu juga nggak mau kok. Tapi tahun depannya saya tawarkan, saya beli. And I can see the grace of God, yang dimana grace, mungkin orang sekular akan berkata bahwa itu luck ya dalam hidup kita. But I do believe that sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, kita tidak, bukan karena saya pintar, bukan karena saya yang banyak network, tapi karena diberikan dalam hidup kita. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.